Amarah. Sulit sekali mengendalikan amarah. Tiba-tiba tersinggung, tersenggol sedikit, muka langsung merah, mata melotot seperti mau menerkam. Tetapi kita lihat, sebagian orang bisa mengendalikan amarahnya. Mereka santai, tenang. Kenapa mereka bisa, sedangkan kita tidak? Apa kelebihan mereka? Apakah karena mereka selalu berpikiran positif? Hanya karena ego, gengsi, kita kadang langsung panas. Emosi menunjuk diri, inilah aku. Padahal kita belum tentu mulia di hadapan Allah. Kadang, karena hal yang tak terpenuhi, kita marah, kesal, ingin dilayani, diperlakukan sempurna. Siapakah kita? Kita hanya hamba Allah, sama-sama hamba Allah. Seolah-olah kita makhluk yang sempurna, padahal kita juga punya banyak kekurangan. Dia punya kekurangan, kamu juga punya kekurangan. Saat ini yang pasti kekuranganmu tidak bisa menahan emosi. Berarti kamu juga tidak sempurna, bukan? Kenapa berlagak sempurna? Kadang karena merasa dirugikan, kita menuntut dan marah-marah. Padahal rezeki itu dipermudah atau dipersulit datangnya, semua atas izin Allah. Ya, bila keberhasilan yang kita dapatkan itu pun bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah yang telah memberi kemudahan. Begitu juga bila kita kehilangan atau dirugikan, itu pun ujian dari Allah. Maka kita harus bisa menahan amarah. Jika milikmu hilang atau dicuri, berserah diri kepada Allah adalah jalan yang terbaik. Setiap perbuatan akan ada balasannya. Biarkan Allah yang menyelesaikannya. Kalau itu memang rezeki kita, insya Allah akan kembali lagi kepada kita. Jika tidak, itu bukan rezeki kita lagi. Kadang manusia tidak bisa menerima itu semua. Yakinlah, semua itu rezeki dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Semua hanyalah titipan. Kita hidup di dunia ini juga hanya untuk sementara, hanya sampai waktu ajal tiba. Saat marah kita suka lupa kalau amarah kita itu sudah diracuni oleh hasutan setan. Karena memang itulah kerjanya setan atau iblis. Kamu marah, setan tertawa. Kamu dendam, setan senang. Kamu sombong, setan atau iblis bahagia. Lebih baik beristighfar. Saat marah, coba perhatikan wajahmu di cermin. Cantikkah, gantengkah dirimu? Auramu langsung berubah. Orang tidak akan suka melihatmu begitu. Kemudian rasakan detak jantungmu saat kamu marah. Terasa sangat kencang, aliran darah semakin cepat. Urat saraf semakin tegang. Kepalamu terasa sakit. Semua organ tubuhmu bekerja terlalu keras, membuat dia kewalahan.
dan tidak bekerja pada kapasitas sewajarnya. Maka akhirnya timbul berbagai macam penyakit. Mungkin sesak napas, lambung, jantung atau stroke, atau mungkin penyakit lain yang akan mengintaimu. Amarah kita itu akan merugikan diri sendiri. Sebab penyakit hati akan mendatangkan penyakit badan. Seperti yang disampaikan Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah yang apabila dia baik, niscaya seluruh jasad akan menjadi baik. Dan apabila segumpal darah itu rusak, niscaya seluruh jasad itu akan rusak. Ingatlah, dia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari 52 dan Muslim 1599. Jadi jagalah dan rawat hati kita baik-baik. Jangan sampai rusak, yang juga nanti akan merusak tubuh kita. Hati yang bersihlah yang akan menguntungkan, menyehatkan tubuh lahir dan batin. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang merugi, dihina, dibilang jelek, atau apapun, direndahkan. Kita sabar, tenang, santai, jangan jengkel. Kita doakan saja mereka, semoga disadarkan dan diberi hidayah. Tak perlu marah, sebab itu urusan dia sama Allah. Bukankah yang dia hina adalah ciptaan Allah? Maka doakan saja mereka, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Walau dihina, tetap mendoakan orang itu. Semoga kita bisa mencontoh tauladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang suka menghina dan marah-marah, berhati-hatilah dalam berbicara. Apa yang keluar dari mulut kita, lisan kita akan dicatat oleh malaikat. Mari belajar meredam amarah bersama-sama, menyelesaikannya dengan berbicara baik-baik. Untuk kebaikan diri sendiri, juga untuk menjaga hati orang lain, agar tidak terluka, sehingga tercipta kedamaian dan kerukunan sesama. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, mereka memiliki hati yang bersih, jasmani yang sehat, jauh dari sifat pemarah. Jangan sampai kita mewarisi sifat pemarah itu kepada anak-anak kita. Biasanya anak-anak akan mencontoh orang tuanya sejak dia kecil. Tidak terbayang jika diwariskan sifat pemarah itu, tentu salah satu korbannya nanti adalah orang tuanya sendiri yang sudah tua dan pikun. Jangan sampai bila kita sudah nenek-nenek dan kakek-kakek dimarahi karena pikun. Semoga tidak terjadi demikian. Mulai sekarang kita mendidik anak-anak kita dengan cara belajar, merubah diri kita untuk lebih tenang, lebih lembut, dan lebih menahan amarah kepada anak kita atau kepada siapapun. Oke, kita mulai dari sekarang. Selamat berubah, belajar menahan amarah.